Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya? Oke, kita ketemu lagi di tanggal 12 September sama Kak Susan ya. Sekarang Kak Susan ngajarnya horong 2. Oke, tema minggu ini apa sih adik-adik? Tadi ada yang denger nggak dari Amang Pendeta? Ya? Aku suka menolong, betul sekali. Nah, sekarang sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu yuk. Dipimpin oleh teman kita. Yesus, terima kasih atas pagi cerahnya ini Tuhan. Dan Tuhan, lindungi kami Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau lindungi adik-adik kami untuk bisa mendengarkan dengan baik Tuhan. Dan terima kasih Kau telah bisa menghadiri adik-adik kami untuk sekolah minggu Tuhan. Amin. Aku suka menolong. Kenapa sih adik-adik kita harus menolong sesama? Yesus menginginkan daku. Ya, Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Ya, itu lagunya. Tapi tadi Amang Pendeta sudah bilang beberapa hal kenapa kita harus menolong sesama. Masih ingat nggak? Masih ya? Yang pertama, kenapa kita harus menolong sesama? Karena kita sudah terlebih dahulu ditolong. Sama siapa? Sama Tuhan Yesus ya. Melalui apa? Karya penebusan di kayu salib. Yang kedua apa adik-adik? Karena kita sudah pernah ditolong sesama ya. Dan masih perlu nggak ditolong sesama? Oke, sekarang kakak tanya, siapa yang pernah ditolong sama sesamanya? Angkat tangan. Kita semua pernah ya. Oke, alasan ketiga mengapa kita perlu menolong sesama adalah karena adik-adik dan Kak Susan perlu ikut di dalam rencana besar Tuhan untuk menyebarkan kasih ya terhadap sesama. Kakak mau kasih tahu. Jadi kita ada ayat istimewa minggu ini ya. Coba buka Galatia 6 ayat 2. Coba adik-adik buka. Apa isinya? Ya? Oke, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum yang mana sih yang dimaksud adik-adik? Hukum kasih. Hukum kasih ada berapa? Ada 2. Yang pertama di ayat 37. Dibilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Lalu hukum yang kedua apa? Di ayat 39, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi tadi dibilang yang bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itu hukum yang kedua tadi ya, mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu apa hubungannya Kak dengan cerita Musa diselamatkan tadi tuh, yang Keluaran 2 ayat 1 sampai 10? Apa hubungannya? Kita review coba sama-sama ya, dari ayat 1. Di ayat 1 sampai ayat 2 dituliskan tentang apa? Ada bayi laki-laki yang cantik, iya, yang parasnya indah ya. Berarti bayinya itu kira-kira ganteng, manis gitu ya. Iya. Terus sudah 3 bulan disembunyikan di rumah ya. Lalu di ayat 3 ibunya menempatkan bayi itu pada peti pandan, lalu dihanyutkan di tengah-tengah Teberau di pinggir sungai Nil. Adik-adik ada yang tahu nggak Teberau itu apa? Bukan laut Tiberau ya, bukan. Teberau itu ini adik-adik ya, jadi rumput-rumput tinggi ya yang ada di tepian sungai.
Jadi bayi Musa dihanyutkan dari situ. Jalan dia pelan-pelan mengikuti aliran sungai. Lalu di ayat keempat sampai kelima apa yang terjadi? Dari jauh kakaknya Musa liatin. Terus habis itu putri Firaun yang lagi mandi di situ ngeliat. Wah, ada keranjang pandan nih, terus dibuka ada bayi nangis di dalamnya. Karena waktu itu Raja Firaun yang jahat memerintahkan supaya bayi-bayi itu dibunuh. Ya, makanya bayi Musa dihanyutkan ke sungai dan putri Firaun yakin bahwa bayi ini bayi orang Ibrani. Lalu di ayat 7 dan 8 kakaknya bilang sama putri Firaun, boleh nggak saya panggilin ibu untuk menyusui bayi ini, ibu orang Ibrani? Dan putri Firaun bilang apa? Boleh. Sampai akhirnya di ayat 9 dan 10, ibu dari Musa menyusui Musa sampai Musa besar. Dan setelah besar, Musa diberikan kepada putri Firaun untuk diangkat menjadi anak, ya, jadi anaknya putri Firaun. Oke, adik-adik, dalam kegiatan menolong, ini kegiatan ya, ada 2 orang ya yang berperan. Yang pertama adalah yang menolong dan yang kedua adalah yang ditolong. Nah, dalam cerita ini yang ditolong itu siapa? Bayi Musa. Dan yang menolong itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menolong bayi Musa melalui siapa? Ibunya, kakaknya, lalu putri Firaun. Kita melihat sama-sama bagaimana ibu Musa, kakaknya Musa, sama putri Firaun berperan untuk menolong bayi Musa. Kita lihat sama-sama. Tadi ibu Musa itu ngapain aja? Ya, menjaga bayi Musa ya selama 3 bulan. Lalu yang kedua ibu Musa ngapain lagi? Menyiapkan peti pandan ya untuk ditaruh bayi Musa di sana lalu dihanyutkan ke sungai. Lalu perannya ibu Musa apa lagi? Menyusui bayi Musa sampai besar. Ya. Lalu kakaknya Musa ngapain aja tadi? Ngintip-ngintip dari jauh. Ya, memperhatikan bagaimana bayi Musa itu. Apa diambil orang jahat? Apa gimana? Ya kan? Terus yang kedua kakaknya ngapain? Memberanikan diri bicara pada putri Firaun. Coba bayangin kalau kita tiba-tiba datengin putri Firaun atau bapak presiden, kira-kira pengawalnya marah nggak? Pasti marah, karena kita bukan siapa-siapa. Begitu juga kakaknya Musa, bisa-bisa dia dihukum karena tidak sopan mengajak bicara Tuan Putri. Tapi yang terjadi di situ apa? Tuan Putri bahkan tidak marah dan mengizinkan ya. Iya. Setelah diangkat dari air, lalu dibuka ada bayinya lagi menangis. Lalu putri Firaun mengizinkan bayi itu disusui oleh seorang ibu orang Ibrani ya. Yang terakhir apa? Musa diangkat menjadi anak. Dan inilah awal mula kenapa Musa akhirnya bisa membebaskan bangsa Israel dari Mesir ya. Karena 3 orang yang berperan tadi, akhirnya bayi Musa mendapatkan apa? Yang pertama, bayi Musa tidak jadi mati dibunuh ya. Bayi Musa hidup sampai dia meninggal tua ya. Lalu yang kedua, bayi Musa bisa dapat kesempatan meminum ASI ibunya. Sampai dia besar akhirnya diserahkan kepada putri Firaun untuk dijadikan anak. Luar biasa ya. Tuhan merancang ya sebuah adegan untuk menyelamatkan bayi Musa dengan melibatkan 3 orang yang semuanya punya perannya masing-masing. Adik-adik, kira-kira adik-adik bisa nggak bayangkan apa yang terjadi kepada bayi Musa kalau putri Firaun tidak bekerja sama untuk menolong bayi Musa? Kalau putri Firaunnya
Ah, ngapain ditolong? Itu kan bayi orang Ibrani. Kira-kira apa yang akan terjadi? Bayi Musa bisa mati, Kak. Iya, betul. Yang kedua, ada nggak kejadian bahwa bangsa Israel diselamatkan dari Mesir? Wah, bisa jadi gagal. Dan banyak hal lainnya. Tapi adik-adik, ada kemungkinan kedua. Apa? Rencana Tuhan untuk menyelamatkan Musa tetap berjalan tanpa melibatkan mereka. Jadi, ketika adik-adik menolong orang lain, itu adik-adik berperan dalam rencananya Tuhan. Tapi ketika adik-adik menolong orang lain, bukan berarti orang itu tidak jadi ditolong. Bukan. Tuhan bisa pakai orang lain untuk menolong orang itu. Karena Tuhan kita punya kuasa. Pertanyaannya, adik-adik, mau nggak dipakai Tuhan untuk menolong sesama? Mau nggak dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik? Mau nggak? Mau ya? Mau. Oleh karena itu kita harus mau menolong sesama seperti Ibu Musa, kakak Musa, dan putri Firaun tadi. Mereka mau terlibat dalam rencana besar Tuhan untuk menyelamatkan Musa. Dan Kak Susan yakin hal yang sama juga terjadi pada adik-adik. Adik-adik mau dipakai Tuhan untuk menolong sesama. Nah, sekarang kakak mau tanya, apa aja sih cara kita menolong sesama? Dengan apa? Ada banyak. Yang pertama, dengan mendoakan. Bisa nggak kita menolong sesama dengan mendoakan dia? Bisa ya. Ada saudara kita yang sakit, kita apa? Doain. Karena sekarang kita belum boleh jenguk-jenguk, ya kan? Harus di rumah aja. Kita doain. Kita kasih semangat. Bisa ya? Bisa. Yang kedua, menolong dengan memberi. Apa aja yang bisa kita beri? Apapun yang kita miliki, adik-adik. Yang pertama, mungkin kita bisa memberikan tenaga kita untuk membantu mama, papa, adik, kakak selama di rumah. Iya kan? Iya. Atau kita juga bisa memberikan kecerdasan kita untuk menolong orang lain. Contohnya, ada teman kita yang kesulitan. Adik-adik, bersedia nggak tolong mereka, bantu mereka supaya bisa mengerti? Bersedia ya? Iya. Jangan pelit ilmu, karena ketika kita berbagi dengan orang lain, menolong orang lain, punya kita pasti Tuhan tambahkan ya. Iya. Lalu bagaimana lagi cara kita menolong? Menolong adik, misalnya adiknya cengeng sekali, atau adiknya tidak mau makan sendiri. Kalian sebagai kakak bisa tolong adik dengan apa? Temenin adiknya, suapin adiknya, dihibur biar jangan nangis. Bukan malah dijailin ya, tapi dibantu supaya adiknya tidak cengeng. Ya? Iya. Dan banyak sekali hal-hal lain untuk menolong. Menolong tidak harus dengan uang ya adik-adik. Menolong bisa dengan apa saja. Menolong adalah cara adik-adik untuk berbagi apa yang adik-adik miliki kepada orang lain. Jadi tidak harus uang, ya. Kalau adik-adik belum punya uang, bagi yang lain. Kalau sudah besar nanti, sudah punya uang, baru berbagi dengan uang, boleh, ya. Tapi yang paling penting dalam menolong adalah menolong dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas. Jangan sekali-sekali adik-adik menolong orang lain karena ingin dilihat. Jangan adik-adik menolong orang lain karena apa? Wah, biar mama bangga sama aku. Jangan. Tapi menolong orang lain itu harus dengan hati yang tulus dan ikhlas. Jangan dihitung-hitung. Kalau kamu sudah tolong orang lain, jangan dihitung. Jangan ditagih. Biar Tuhan saja yang hitung ya. Susah nggak adik-adik? Susah nggak? Susah ya. Apalagi menolong orang lain dalam keadaan kita juga kesulitan. Ya, susah ya. Tapi kita sebagai pengikut Yesus ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita
harus bisa belajar dari yang kecil, menolong sesama, menolong orang tua yang sekarang ada di rumah nih, yang belum ke sekolah, yang masih di rumah aja, tolong orang tuanya, tolong adik kakaknya ya. Ya, bisa ya. Karena kita anak-anak Tuhan harus bisa mengikuti contoh yang Tuhan Yesus sudah berikan. Tuhan Yesus mengasihi umat manusia, maka kita juga harus mengasihi umat manusia, menolong sesama manusia ya. Yuk kita belajar ya. Ya? Mau ya? Ya. Kita belajarnya Kak Susan kasih PR ya. Setiap hari adik-adik harus melakukan kegiatan yang menolong sesama di dalam rumah ya. Gak usah di luar rumah dulu, di dalam rumah aja. Setiap hari minimal 1 kegiatan. Nanti ketika adik-adik lakukan, minta mama atau papa atau kakak fotoin. Ya, fotoin. Hari pertama apa? Misalkan cuci piring. Hari kedua aku bersihin potong rumput. Hari ketiga aku bantu suapin adek sama mandiin adek misalkan. Terus sampai hari terakhir nanti ya. Dimulai dari hari ini. Jadi hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kirim ke grup. Nanti kita akan lihat sama-sama siapa adik-adik yang sudah berusaha membantu sesama, menolong sesama ya. Jangan gak dikerjain. Ayo kita belajar sama-sama ya. Oke, adik-adik, sekarang kita mau tutup dulu nih sekolah minggu hari ini. Kita sudah belajar untuk bisa menolong sesama. Semoga adik-adik dan Kak Susan bisa semakin giat menolong sesama ya. Terutama adik-adik bisa dikerjakan tugasnya di rumah ya. Oke, sekarang kita mau tutup dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih kalau firman Tuhan mengajarkan kami untuk mengasihi dan menolong sesama kami. Karena Allah telah terlebih dahulu menolong kami. Ajarkan kami menjadi anak-anak yang boleh Tuhan pakai untuk menolong sesama. Dan berikan kami hati serta perbuatan yang mengikut Kristus, meskipun terkadang kami rasakan sulit. Tolong bantu kami untuk memulainya dengan melakukan hal-hal kecil untuk membantu orang tua, kakak, dan siapapun yang berada di rumah. Ketika kami menolong mereka, ajarkan kami untuk berhati tulus. Terlebih karena tujuan utama kami adalah menyenangkan hati Tuhan dan bukan untuk dilihat manusia. Tolong berkati kami Tuhan, dan terlebih tolong ampuni kami jika kami masih melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Ke dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Adik-adik, selamat belajar menolong sesama ya, melalui PR kita yang tadi ya. Lakukan setiap hari 1 aja dulu. Kalau bisa lebih boleh ya. Karena kita harus belajar mengikuti teladan Tuhan Yesus ya. Dadah, sampai bertemu.